Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ekspresi Wang Dong dan Xiao Xiao berubah. Mereka tidak dalam kondisi terbaik sekarang. Mereka berdua tegang saat diberi peringatan lain saat Yu Hao memberi isyarat. Mereka bertiga berjalan di sekitar kucing harimau iblis yang tersegel. Yu Hao menekan tangannya ke kucing harimau iblis. Cahaya biru melintas halus ke dalamnya. Setelahnya, Yu Hao memulai imitasi, meniru aura tumbuhan. Lapisan cahaya hijau redup menutupi mereka bertiga, dan mereka berjalan ke dalam hutan. Mereka berusaha untuk tidak membuat suara. Seekor beruang besar, seluruh tubuhnya hitam pekat, muncul dalam deteksi spiritualnya. Hidungnya terus bergerak, seolah-olah mengendus sesuatu. Yu Hao menilai ini adalah makhluk jiwa yang berusia beberapa ribu tahun dari energinya yang kuat dan gelombang kekuatan jiwanya. Terlepas dari spesiesnya, itu bukan binatang jiwa biasa. Setidaknya dengan budidaya 3000 tahun, beruang itu berhasil menggunakan indera penciuman akutnya untuk mengendus lokasi pertarungan. Yu Hao menggunakan berbagai deteksi spiritualnya untuk berbagi pemikirannya dengan dua lainnya. Tampaknya tertarik oleh bau darah. Beruang ini tampaknya memancarkan cahaya keemasan. Ia menemukan kucing harimau iblis dan tampaknya tidak takut. Meskipun melihat kucing harimau iblis berusia 10.000 tahun yang tertutup es, beruang ini memiliki budidaya antara 3 hingga 5.000 tahun, tetapi itu tidak takut ketika menghadapi kucing harimau iblis 10.000 tahun. Beruang itu sekarang melahap kucing harimau iblis yang berumur ribuan tahun dengan hanya 2-3 gigitan, tetapi belum kenyang. Ia datang di hadapan kucing harimau iblis yang tertutup es dan mencoba mencakar es. Kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun budidaya Yu Hao tidak bisa membuat penjara es bertahan lama, bongkahan es masih sangat sulit untuk dihancurkan. Tetapi beruang itu berhasil mencakar sampai retakan muncul di es. Kucing harimau iblis 10.000 tahun telah membeku, termasuk darahnya. Tubuhnya akan pecah bersama dengan bongkahan es jika beruang terus mencakar es seperti itu. Yu Hao menoleh ke Xiao Xiao pada saat ini. Bagaimana? Xiao Xiao tertegun dan bertanya bagaimana apanya. Yu Hao menjawab, apakah beruang ini cocok untuk menjadi cincin jiwamu? Xiao Xiao tertegun, mengapa kamu memikirkan ini sekarang? Budidayanya tampaknya cocok, tapi kita hanya merasakannya menggunakan deteksi spiritualmu. Kita belum melihatnya. Kita bahkan tidak bisa memastikan makhluk apa itu. Bagaimana kita bisa menilai apakah itu cocok? Yu Hao sedikit tersenyum. Aku tahu kamu berencana untuk melengkapi 3 kuali penghancur kehidupanmu dengan keterampilan tipe pertahanan atau tipe kontrol. Beruang ini bahkan tidak tersentak ketika melihat kucing harimau iblis yang berumur 10.000 tahun. Ini artinya stabil secara emosional, dan aku dapat menyimpulkan beruang ini sangat kuat. Lebih jauh lagi, serangan kucing harimau iblis sepertinya tidak terlalu mengancamnya. Beruang ini pasti berasal dari spesies yang agak kuat. Xiao Xiao membuka matanya lebar-lebar dan berkata, ya, tidak heran, kamu adalah mentor kelas. Kamu dapat menganalisis begitu banyak bahkan tanpa menggunakan matamu. Yu Hao berkata, jiwa bela diri utamaku, tipe spiritual dan tipe kontrol, pengamatan dan analisis adalah kekuatanku. Buat keputusan sekarang atau akan terlambat. Xiao Xiao berkata, tentu saja, aku menginginkannya. Kita tidak bisa membiarkannya. Tapi bisakah kita berurusan dengan makhluk buas yang tidak takut pada kucing harimau iblis? Yu Hao menggunakan tindakan untuk menjawab keraguan Xiao Xiao. Beruang itu berhasil mengeluarkan kucing harimau iblis yang berumur 10.000 tahun setelah mencakar es beberapa kali. Ia mengangkat kucing harimau iblis dan hendak menghancurkannya ke tanah.
Pada titik ini, kucing harimau iblis tiba-tiba berubah menjadi biru kehijauan. Sebuah ledakan bergema di seluruh hutan Stardo. Raungan beruang setan terdengar. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berada 100 meter jauhnya, tetapi mereka masih merasakan gelombang kejut yang menakutkan menghampiri mereka. Banyak tanaman dan pohon langsung dihancurkan oleh gelombang kejut ini. Sementara mereka bertiga dikirim terbang sejauh puluhan meter sebelum mereka mendarat. Untungnya, deteksi spiritual Yu Hao ada di sana untuk memperingatkan mereka sebelumnya. Mereka bertiga telah membuat persiapan dan mengambil keuntungan dari situasi ini, sehingga mereka tidak terluka. Bukan hanya Wang Dong dan Xiao Xiao yang terkejut, bahkan Yu Hao tertegun sejenak. Gelombang kejut yang menakutkan membawa beberapa sisa es. Perasaan dingin menyebabkan rasa dingin merambat ke tulang belakang semua orang. Ledakan yang menakutkan bahkan menyebabkan deteksi spiritual Yu Hao tersebar. Tetapi mereka tidak perlu menggunakannya lagi. Mereka bisa menggunakan penglihatan mereka sekarang. Sebuah pemandangan menakutkan hadir di hadapan mereka. Sebuah kawah besar telah muncul dengan kucing harimau iblis yang tertutup es di tengahnya. Itu mencakup radius lebih dari 100 meter. Semua tanaman di daerah ini telah menghilang karena mereka hancur menjadi abu oleh ledakan. Apa? Situasi apa ini? Xiao Xiao bertanya ketika matanya terbuka lebar karena terkejut. Yu Hao tertawa getir. Aku tidak mengira ini akan begitu ganas. Aku menggunakan teknik ledakan pada kucing harimau iblis. Wang Dong terkejut ketika dia bertanya, teknik ledakan esmu sekuat ini? Yu Hao menjawab, apakah kalian berdua lupa? Selama lelang peringkat atas di lelang Starlight, tulang lengan kalajengking giok es adalah salah satu item lelang terakhir. Itu hanya lebih rendah daripada embrio binatang jiwa 100.000 tahun. Itu karena teknik ledakan es yang dikandungnya dianggap sebagai keterampilan ilahi. Ancaman sebenarnya dari teknik ledakan es mirip dengan ledakan mayat master roh jahat itu. Semakin kuat jenazah yang diledakkan, semakin besar daya ledakannya. Tetapi dua persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, seluruh tubuh harus dibekukan dan harus diisi dengan air secara internal. Kedua, aku harus melakukan kontak dengannya menggunakan lengan kiriku dan menyuntikkan kekuatan teknik ledakan es ke tubuhnya. Semakin kuat target, semakin menakutkan daya ledakannya. Ekspresi Wang Dong dan Xiao Xiao berubah ketika Yu Hao berbicara tentang ledakan mayat yang terjadi saat itu. Seorang master jiwa jahat yang hanya Raja Roh berhasil memusnahkan hampir semua anggota tim resmi tim Shrek. Bahkan Ma Xiao Tao dan Dai Yu Heng terluka parah. Master jiwa jahat terlalu menakutkan saat itu. Tetapi tidak disangka Yu Hao juga memiliki kemampuan yang sama. Teknik ledakan es dan ledakan mayat sangat mirip, tetapi mereka juga berbeda dengan cara sendiri. Ledakan mayat adalah ledakan langsung mayat, tetapi membutuhkan suntikan racun. Dan ledakan tidak bisa dikendalikan. Teknik ledakan es lebih maju dalam aspek ini. Tidak hanya ledakan dikendalikan, tetapi bisa digunakan selama lawan dibekukan. Itu sebabnya teknik ledakan es sangat dihargai di rumah lelang Starlight. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Tetapi kekuatannya melampaui apa yang diharapkan. Kekuatan ledakan dari binatang jiwa 10.000 tahun dapat menyaingi serangan terkuat Ma Xiao Tao dan bahkan mungkin lebih unggul. Apakah kalian mencoba menakutiku sampai mati? Suara penatua Suan terdengar saat ini. Dia telah mengamati mereka bertiga dari kejauhan. Dia menjadi lebih santai setelah mereka bertiga mundur ke hutan dan menyembunyikan diri dengan baik menggunakan imitasi. Tetapi dia tidak menduga ledakan akan terjadi begitu tiba-tiba. Hati penatua Suan hampir melompat keluar dari mulutnya ketika ledakan es terdengar. Dia sangat sensitif sekarang. Setelah pelajaran terakhir, lebih jauh lagi, dia sangat menyadari arti mereka bertiga bagi akademi. Mereka bahkan memiliki jiwa bela diri kembar. Itu sebabnya dia bergegas mendekat. Setelah dia melihat mereka bertiga yang tampak sedih dan mendengar deskripsi Yu Hao tentang ledakan es, dia mengungkapkan dirinya dan melampiaskan frustasinya. Penatua Suan. Mereka bertiga menyapa. Penatua Suan mengangkat tangannya dan menghancurkan labu anggur di kepala Yu Hao. Yu Hao meludahkan lidahnya saat kepalanya dipukul. Bajingan, hati-hati bermain dengan api, tidak maksudku bermain dengan es.
dan membahayakan diri sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada penatuamu? Kamu bahkan tidak mencobanya sebelum kamu menggunakan kekuatan yang tak terkendali. Bagaimana jika kalian semua hancur berantakan karena terlalu dekat? Jangan bilang kau bisa mengendalikan kekuatan ledakan. Yuho sedikit marah ketika dia menjawab, tapi aku tidak dapat menemukan binatang jiwa 10.000 tahun di akademi untuk mencobanya. Hah? Itu benar. Stek memang memiliki binatang jiwa 10.000 tahun. Tetapi itu adalah sumber daya yang berharga dan tidak dapat digunakan untuk percobaan. Cahaya di mata Penatua Swan menyala, dan dia melihat ke sisi lain dari daerah yang meledak. Sosok kekar goyah keluar. Langkahnya tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Itu adalah beruang besar dan tinggi, tetapi telah menderita banyak luka. Bulu dari beruang ini adalah emas gelap, tetapi diwarnai dengan sejumlah besar merah gelap sekarang. Cakarnya sangat panjang, lebih dari 2 kaki. Itu beruang tadi, Xiao Xiao berkata dengan kaget. Setelah Yu Hao menjelaskan teknik ledakan es, mereka berpikir bahwa beruang itu pasti akan hancur berkeping-keping bagaimanapun. Yu Hao tidak menyadari kekuatan teknik ledakan es sebelumnya. Namun, mereka tidak mengira beruang besar itu akan selamat dari ledakan dan hanya dikirim terbang oleh kekuatan ledakan. Beruang itu tepat di pusat ledakan, tapi hanya satu anggota tubuhnya yang hancur berantakan dan belum mati. Seberapa kuat pertahanannya? Tidak heran ia tidak takut pada kucing harimau iblis 10.000 tahun dengan budidaya ribuan tahunnya. Inilah perbedaan spesies. Beruang ini memang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Kini mereka bertiga yakin mereka tidak bisa mengalahkan beruang ini, bahkan jika mereka bekerja sama. Oh, beruang emas gelap cakar teror. Mengapa makhluk jiwa ini muncul di sekitar sini? Beruang emas gelap cakar teror adalah yang terbesar dari makhluk jiwa paling kuat di hutan Stardo. Setelah Yu Hao kembali ke akademi, dia secara khusus meneliti 10 besar binatang buas. Dia sepertinya mengingat beruang emas gelap cakar teror menjadi salah satu dari mereka. Binatang buas umumnya berspesialisasi dalam satu sifat tertentu, seperti kelincahan atau kecepatan, serangan yang mengerikan, atau pertahanan yang menakjubkan. Namun, beruang ini istimewa. Keistimewaannya adalah serangan dan pertahanan yang saling bertentangan. Bulu keemasannya yang gelap berisi kekuatan pertahanan yang kuat, sementara sepasang cakarnya adalah serangan yang menakutkan. Beruang emas gelap cakar teror bahkan dikabarkan mampu menantang naga raksasa. Penatua Swan mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya dan berkata, "Untungnya aku tidak takut apa-apa. Keberuntunganmu cukup bagus. Tidak hanya ini cocok, tetapi bahkan melampaui harapanku. Biarkan aku yang mengurusnya." Penatua Swan tidak berani membiarkan mereka bertiga menghadapi beruang emas gelap cakar teror. Mereka bertiga pasti akan dibunuh jika mereka diserang olehnya. Penatua Swan tiba di depan beruang. Beruang emas gelap cakar teror bereaksi sangat cepat. Ia masih berhasil menyerang dan memperkuat pertahanannya sendiri meskipun terluka parah. Lapisan cahaya emas gelap mengalir keluar dari bulunya yang tidak rusak. Bulunya mulai berdiri seperti jarum. Pada saat yang sama, ia melambaikan cakarnya dan mencakar ke arah Penatua Swan. Cakar tajamnya melintas dengan sinar keemasan gelap saat mencakar ke arah Penatua Swan. Bahkan batu gunung akan terpecah-pecah jika dipukul oleh cakar ini, apalagi manusia. Namun sangat disayangkan ia menghadapi Penatua Swan. Bahkan beruang emas hitam cakar teror peringkat teratas mungkin tidak suka bertemu Penatua Swan. Sementara ini hanya memiliki kultivasi ribuan tahun. Penatua Swan meluruskan ekspresinya dan sinar kuning melintas sebelum menghilang. Tubuh ribuan tahun beruang emas gelap cakar teror tetap diam tanpa bergerak. Jelas anggota tubuh bagian bawahnya telah jatuh ke tanah. Penatua Swan bangkit dan menampar telapak tangannya di kepala beruang emas cakar teror. Tulang beruang emas cakar teror hancur. "Xiao Xiao, kemari!" Penatua Swan berteriak. Xiao Xiao tahu apa yang Penatua Swan ingin dia lakukan. Xiao Xiao menusukkan pisau ke saraf pusat beruang dan membunuhnya. Cincin jiwa ungu cerah yang mempesona muncul. Penatua Swan berbicara setelah melakukan beberapa pengamatan yang cermat. Budidayanya sekitar 2000 tahun. Ini akan baik-baik saja bagimu untuk menyerapnya dengan kekuatanmu saat ini.
dan perangkat tambahan yang dibuat oleh dua tulang rohmu. Kamu bisa memulainya. Terima kasih guru. Xiao Xiao bersemangat saat dia mulai menyerap cincin jiwa. Cincin jiwa keunguan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menyatu dengan tubuhnya. Xiao Xiao tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya ungu suram. Yu Hao dan Wang Dong, mereka sedikit iri ketika melihat Xiao Xiao. Meskipun kualitas cincin jiwa sebagian besar ditentukan oleh usianya, spesies dari makhluk jiwa juga penting. Binatang jiwa yang kuat secara alami akan menghasilkan keterampilan jiwa yang kuat. Penatua Xuan tidak duduk diam setelahnya. Dia meraih tangannya ke beruang emas gelap cakar teror, lalu menunjukkan ekspresi bersemangat menggali tulang yang tampak aneh. Tulang ini adalah emas gelap dan gelombang kuat kekuatan jiwa terpancar darinya. Itu adalah tulang roh keberuntungan Xiao Xiao. Tidak hanya baik, itu sangat bagus. Tetapi tulang roh ini berbeda dari tulang roh lengan kanan umumnya. Lebih tepatnya ini adalah tulang telapak tangan kanan. Lingkaran cahaya keemasan berputar di sekitar mereka. Penatua Xuan terkejut dan iri. Kalian benar-benar beruntung. Ini cukup alami. Tulang roh muncul dari binatang jiwa langka seperti ini. Tapi aku tidak pernah menyangka itu akan meninggalkan tulang roh tangan kanannya yang paling berharga. Mereka bertiga sudah berada di tahun kedua. Jadi mereka sudah belajar beberapa hal tentang master jiwa dan binatang jiwa. Namun tidak mungkin bagi mereka mengetahui segalanya, sehingga Yu Hao dan Wang Dong menatap Penatua Xuan dengan rasa ingin tahu. Penatua Xuan menunjukkan kepada mereka tulang telapak tangan kanan dan berkata, serangan terkuat beruang emas gelap cakar teror berasal dari cakar terornya. Beruang ini adalah remaja. Ini tidak bisa melepaskan potensi penuh dari cakar terornya. Namun aku pernah menemukan beruang emas gelap cakar teror berusia 100.000 tahun di masa mudaku. Aku ingat ketika ia menggesek cakarnya, bilah panjang 100 meter akan terbang keluar. Saat itu aku percaya bahwa bahkan naga raksasa akan tercabik-cabik di depan serangan seperti itu. Di pavilion Dewa Laut ada penelitian seorang penatua tentang beruang emas gelap cakar teror. Ia memiliki informasi yang sangat terperinci tentang beruang ini. Cakar teror mereka mungkin tampak sama, tetapi cakar kanan mereka sebenarnya lebih kuat. Catatan itu juga mencatat 4 tulang roh beruang emas gelap cakar teror yang telah muncul di masa lalu. Penatua menemukan hanya tulang lengan yang memiliki kemampuan serangan seperti cakar teror, sedangkan sisanya hanya mendukung kemampuan pertahanan. Berhasil memburu beruang emas cakar teror 10.000 tahun sangat jarang. Pada titik itu bahkan seorang judul Doulo pun akan merasa sulit untuk menang. Tulang roh paling langka dari beruang emas gelap cakar teror adalah tulang telapak tangannya dengan keterampilan jiwa terkuat. Lebih penting lagi, keterampilan jiwa akan terus berkembang seiring pertumbuhan. Pernah ada penguasa jiwa yang telah mendapatkan tulang telapak tangan kiri dan terkenal karena tangan kirinya yang gelap. Ia bahkan memiliki gelar kiri gelap Doulo. Kali ini kalian berhasil mendapatkan tulang telapak tangan kanan yang merupakan tulang roh peringkat tertinggi yang bisa didapatkan dari beruang ini. Ini hampir dianggap sebagai tulang roh eksternal. Yang terbaik adalah menemukan tulang roh lengan yang cocok untuk menyertainya sehingga fusi tidak bermasalah. Yang disayangkan, ini hanya memiliki budidaya 2000 tahun sehingga tulang telapak tangan ini perlu waktu untuk berkembang. Yu Hao dan Wang Dong menyadari betapa luar biasanya tulang telapak tangan ini. Setelah mendengar deskripsi Penatua Xuan, itu sangat membuka mata mereka ketika mereka mengingat bagaimana beruang emas gelap cakar teror mencakar Penatua Xuan sebelumnya. Wajah mereka menjadi panas pada saat yang sama. Wang Dong memimpin dan berkata ketika dia melihat Penatua Xuan memandang mereka dengan serius. Penatua Xuan, aku sudah memiliki tulang lengan kiri dan kanan. Karena itu sia-sia bagiku, aku akan menyerah. Yu Hao berkata, Penatua Xuan, Anda tahu bahwa aku adalah pemimpin di antara kita bertiga. Xiao Xiao adalah satu-satunya gadis dan dia tidak kuat dalam menyerang. Tapi jika dia mendapatkan tulang telapak tangan ini, dia akan pandai menyerang dan bertahan. Selain itu, dia bergabung dengan cincin jiwa beruang emas gelap cakar teror. Seperti yang banyak dikatakan wanita dulu, aku akan menyerahkannya padanya. Aku percaya bahwa keberuntungan kita akan bertahan di masa depan. Penatua Xuan merasa terhibur.
Melihat betapa murah hatinya mereka anak-anak, aku ingin kalian tahu bahwa nilai tulang telapak tangan kanan ini tidak kalah dengan tulang roh 100.000 tahun. Setelah sepenuhnya berkembang, itu akan menjadi lebih berharga daripada tulang roh ratusan ribu tahun biasa. Yuho tersenyum dan berkata Wang Dong tidak bisa melebur dengannya, dan aku tidak bisa terlalu serakah karena aku sudah memiliki tulang kalajengking giok es. Apalagi itu benar-benar cocok untuk Xiao Xiao. Kita semua adalah 7 monster streak, jadi kita akan membaginya ke yang membutuhkan. Dengan itu kita bisa memaksimalkan potensi kita dengan lebih baik, kan? Penatua Swan menatapnya dengan tulus dan sedikit mengangguk. Dia berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama Xiao Xiao. Dia egois dalam hati dan benar-benar ingin memberikan tulang roh ini kepada Xiao Xiao bagaimanapun juga. Dia adalah murid pribadinya dan dia benar-benar menyukainya dalam hal bakat. Xiao Xiao tertinggal di belakang Yu Hao dan Wang Dong, tetapi jika dia menyatu dengan tulang roh ini, maka dia bisa menutup celah di antara mereka. Yu Hao dan Wang Dong dapat bersantai dengan penatua Swan di sekitarnya, sehingga mereka duduk dekat dengan Xiao Xiao dan mulai mengolah dan memulihkan kekuatan jiwa mereka. Keyakinan mereka melonjak setelah menemukan cincin jiwa yang cocok untuk Xiao Xiao pada hari pertama mereka. Kekuatan jiwa mereka sepenuhnya pulih setelah beberapa saat, dan langit menjadi gelap. Yu Hao merasa ingin tertawa ketika dia melihat penatua Swan. Penatua Swan telah menggunakan cabang pohon tebal untuk membentuk lubang api. Dia kemudian menguliti sepotong daging beruang cakar teror dan mencuci bersih sebelum menusuknya dengan cabang pohon. Dia juga menyiapkan kayu bakar dan bahkan menampilkan lebih dari 10 bumbu. Ketika dia melihat penatua Swan memandangnya dengan penuh harapan, Yu Hao segera mengerti apa yang dia inginkan. Hehehe, Yu Hao kecil. Daging beruang ini sangat lezat, terutama daging kepalanya. Ini dianggap sebagai salah satu dari 10 makanan terlezat di dunia. Aku meninggalkan daging kepala untukmu. Bagukan untuk saat ini dan kita dapat menemukan madu berkualitas untuk dimasak ketika kita kembali. Ini juga sangat bergizi, sehingga kita dapat membiarkan penatuamu mencobanya juga. Mata Wang Dong juga cerah. Dia menelan ludahnya saat melihat Yu Hao. Dia belum mencicipi makanan lezat Yu Hao dalam waktu yang lama. Penatua Swan, aku ingat guru-guru kami mengatakan kita tidak dapat menyalakan api di tempat seperti ini karena binatang buas tinggal di sini. Yu Hao bercanda. Penatua Swan terkekeh, itu hanya berlaku untuk kalian anak-anak. Dengan aku di sini tidak ada yang akan terjadi kecuali kita membakar seluruh hutan. Jadi cepatlah. Yu Hao tertawa dan mulai mengolah daging panggang lezatnya. Penatua Swan mengeluarkan air liur. Toti Dolo tidak pernah bisa menahan godaan makanan enak. Ini lezat. Yu Hao memuji, bajingan. Kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua, bentak penatua Swan. Kamu seharusnya memberiku beberapa dulu. Tenang penatua Swan, ini hanyalah percobaan, sayang jika dibuang. Seandainya ada telur, ini akan lebih nikmat, seru Yu Hao. Mata penatua Swan terbuka dan dia berkata, apa yang sulit tentang itu? Kamu ingin telur mentah atau matang? Yu Hao tertegun dan menjawab, hah? Jangan bilang. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pancaran cahaya melintas di tangan penatua Swan. Ini adalah telur bulung pegar emas 5 warna. Akankah cukup? Penatua Swan berkata dengan puas. Mata Yu Hao melebar dan dia berkata, Anda membawa telur ayam? Penatua Swan berkata secara misterius, biarkan aku memberitahu kalian sebuah rahasia. Ada satu hal yang aku tidak bisa lakukan tanpanya, yaitu makanan. Tidak hanya telur, aku juga memiliki hampir semua jenis makanan. Aku membutuhkan setidaknya 10 meter kubik makanan ketika aku pergi. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Aku bahkan meminta duo-duo untuk membantuku membuat alat jiwa tipe penyimpanan khusus untuk makanan agar tetap segar. Wang Dong tertawa. Tidak heran kau dipanggil Toti Dolo, Penatua Swan. Penatua Swan menyerahkan semua telur kepada Yu Hao dan berkata, cepatlah. Yu Hao melakukan tugasnya. Ketiganya makan besar kali ini. Ketika mereka bertiga hampir penuh, Xiao Xiao akhirnya terbangun dari menyerap cincin jiwa ketiganya. Keenam indranya dipulihkan, tetapi bukan indera penglihatannya yang pertama bergerak. Itu adalah indera penciuman. Wow, bau enak apa ini? Xiao Xiao membuka matanya untuk melihat api ungu di depannya. Xiao Xiao, bagaimana penggabungan cincin jiwamu? Yu Hao bertanya. Xiao Xiao tidak repot-repot menjawab. Dia menyambar daging yang paling segar yang baru saja selesai dipanggang. Penatua Swan, apakah kita akan pergi sekarang atau kita akan menunggu Xiao Xiao untuk menyerap tulang rohnya? Di sini juga,
Yuho bertanya kepada Penatua Swan, ayo lakukan di sini. Penatua Swan menjawab, aku kenyang sekarang dan terlalu malas untuk bergerak. Karena aku di sini tidak ada binatang buas yang berani mendekat. Memang benar demikian. Meskipun mereka menyalakan api dan bahkan membakar daging di sini, tidak ada binatang buas yang datang mengganggu mereka. Yuho dan Wang Dong tidak tahu bagaimana Penatua Swan melakukan ini. Xiao Xiao mendengar penjelasan Penatua Swan tentang tulang roh eksternal beruang emas hitam cakar teror. Ketika dia tahu akan menyerap tulang roh, dia berbalik untuk melihat Yuho dan Wang Dong. Ketua kelas, bisakah aku berjanji padamu sebagai imbalan atas apa yang kamu serahkan? Xiao Xiao menangis. Tidak. Yuho dan Wang Dong menjawab pada saat bersamaan. Hah? Xiao Xiao menatap mereka dengan curiga. Ada apa dengan reaksi langsung kalian berdua? Apakah ada semacam perselingkuhan terlarang di antara kalian berdua? Yuho membentak. Berapa umurmu? Mengapa berbicara tentang berjanji pada orang lain? Apakah kamu tahu apa itu artinya? Xiao Xiao tertawa. Ketua kelas, hentikan. Ketika kita membandingkan usia sebelumnya, aku di urutan kelima. Kamu berada di urutan keenam dan Wang Dong adalah yang termuda. Kamu lebih muda dariku, namun kamu berani mengguruiku. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa artinya? Yuho memikirkan Ma Xiao Tao karena suatu alasan. Setelah dia menanyakan hal ini, wajahnya berubah sedikit merah dan dia menjawab, aku juga tidak tahu. Xiao Xiao tertawa, itu benar, beraninya kamu mengajariku kalau kamu tidak tahu artinya juga. Kamu tahu apa yang aku maksud? Jika kamu ingin merayuku, kamu lebih baik bergerak cepat. Aku sangat populer. Aku akan membuatnya mudah bagimu. Penatua Swan memuntahkan anggur dari mulutnya dan menatap Xiao Xiao. Dia berkata, berhentilah menyemburkan omong kosong. Menyatu dengan cepat. Aku ingin melihat betapa mistisnya tulang telapak tangan kanan ini segera. Setelah selesai, dia menyerahkan tulang roh kepada Xiao Xiao dan memberi isyarat baginya untuk memulai. Xiao Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat Yuho dan Wang Dong dan dengan serius berkata terima kasih. Dia sangat menekan kata-kata ini. Xiao Xiao memulai penyerapannya. Yuho berkata, aku pikir itu akan memakan waktu cukup lama baginya untuk menyatu dengan tulang roh. Ayo berkultivasi sambil menunggu. Oke, jawab Wang Dong. Mereka mulai mengedarkan kekuatan Hodong karena Penatua Swan ada di sini. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun dan segera mulai berkultivasi. Situasi Yuho dan Wang Dong berjalan dengan baik, tetapi Xiao Xiao menemui masalah pada akhirnya. Cairan dari tulang kanan beruang emas gelap cakar teror mengalir ke telapak tangannya. Seluruh tangan kanan Xiao Xiao tampak berwarna emas gelap. Sepertinya ada sesuatu yang merangkak keluar dari telapak tangannya dan panas yang membakar menyebabkannya berkeringat deras. Pengalaman itu menyiksanya. Dia merasa telapak tangannya sedang dipanggang. Penatua Swan membuka matanya lebar-lebar dan bergegas ke sisi Xiao Xiao. Dia mengamatinya dengan cermat. Xiao Xiao semakin gemetaran. Penatua Swan dapat merasakan kekuatan hidup yang berjuang melepaskan gelombang histeris dari telapak tangannya. Itu tidak berjuang untuk menyatu, tetapi berjuang untuk membebaskan diri. Tidak baik. Penatua Swan berseru dalam hati. Dia ceroboh. Memang tulang telapak tangan beruang cakar teror sangat kuat dan sombong. Xiao Xiao saat ini justru menderita karena kekuatan garis keturunan yang sombong ini. Guru, tanganku akan meleleh. Aku tidak bisa bertahan lagi. Xiao Xiao menjerit kesakitan dan tidak bisa mempertahankan posisi duduknya. Lalu memutar tubuhnya dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Xiao Xiao mulai kejang luar biasa. Ini tidak baik. Tulang roh menciptakan serangan balik. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.